Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pragmatisme dan realisme modern. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Septiaryani dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD kelas reguler A2 dengan nomor NIM 18620505109. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada materi pragmatisme dan realisme modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar-benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dan tidak melihat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang disampaikan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individu, konkret dan terpisah satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya pragmatisme. Aliran ini terutama berkembang di Amerika Serikat, walaupun pada awal perkembangannya sempat juga berkembang ke Inggris, Prancis, dan Jerman. William James adalah orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan dari aliran ini ke seluruh dunia. William James dikenal juga secara luas dalam bidang fisiologi. Sejarah lahirnya pragmatisme. Aliran ini terutama berkembang di Amerika Serikat, walaupun pada awal perkembangannya sempat juga berkembang di Inggris, Prancis, dan Jerman. William James adalah orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan dari aliran ini ke seluruh dunia. William James dikenal juga secara luas dalam bidang psikologi. Filsuf awal lahir yang terkemuka dari pragmatisme adalah John Dewey. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani yaitu pragmatikos, yang berarti cakap dan berpengalaman dalam urusan hukum, dagang, dan perkara negara. Istilah pragmatisme disampaikan pertama kali oleh Charles Babbage pada bulan Januari pada tahun 1878 dalam artikelnya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Istilah pragmatisme sebenarnya diambil oleh C.S. Peirce dari Immanuel Kant sendiri, memberi nama keyakinan-keyakinan hipotesa tertentu yang mencakup penggunaan suatu sarana yang merupakan suatu kemungkinan real untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia memiliki keyakinan-keyakinan yang berguna tetapi hanya bersifat kemungkinan belaka, sebagaimana dimiliki oleh seorang dokter yang memiliki resep untuk menyembuhkan penyakit tertentu, tetapi kan baru melihat bahwa keyakinan-keyakinan pragmatis atau berguna seperti itu dapat diterapkan misalnya dalam penggunaan obat atau semacamnya. Selanjutnya ada teori-teori pragmatisme. Yang pertama ada teori pragmatisme, yang kedua ada teori kebenaran. Selanjutnya ada pengertian realisme. Aliran realisme adalah aliran filsafat yang memandang realitas sebagai dualitas. Aliran realisme memandang dunia ini mempunyai hakikat realitas yang terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Hal ini berbeda dengan filsafat aliran idealisme yang bersifat monistis, yang memandang hakikat dunia pada dunia spiritual semata, dan juga berbeda dari aliran materialisme yang memandang hakikat kenyataan adalah kenyataan yang bersifat fisik semata. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan yang kedua adanya realita di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Aliran realisme mempunyai berbagai macam bentuk, yaitu realisme rasional, realisme naturalis, dan yang terakhir ada realisme kritis. Realisme rasional juga masih terbagi menjadi dua, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Realisme klasik pertama kali
dikembangkan oleh Aristoteles. Selanjutnya ada bentuk-bentuk aliran realisme. Yang pertama ada realisme rasional, yang kedua natural, yang ketiga ada realisme kritis. Menurut Henderson, ke semua bentuk aliran realisme pendidikan menyetujui bahwa proses pendidikan berpusat pada tugas pengembangan laki-laki dan wanita menjadi hebat. Yang kedua ada tugas manusia di dunia adalah memajukan keadilan dan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada tujuan akhir pendidikan adalah memecahkan masalah-masalah pendidikan. Kesimpulannya adalah bagi praktisme filsafat itu adalah alat untuk menolong manusia dalam hidup sehari-hari dan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mewujudkan dunia teknik atau praktis. Dalam segala itu, pelaksanaan atau praktek hiduplah yang penting, bukan mendapat atau teori, hipotesis atau sepihak. Untuk menilai bermanfaat atau tidaknya ilmu pengetahuan anggapan hidup, malahlah filsafat sendiri pun perlu diperhatikan segala hasil dan kesimpulan atau akibat yang terjadi atas dasar hipotesis itu. Yang pokok adalah manusia berbuat dan bukan berpikir. Pikiran atau teori merupakan alat yang hanya berguna untuk memungkinkan timbulnya pengalaman yang semakin ikut mengembangkan hidup manusia dalam praktek pelaksanaannya. Sekian penjelasan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.